Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore, pokoknya mah apa aja lah kalian nonton waktu kapan itu. Selamat datang lagi di Orasi Media bersama Bung Opai Benjelung nih. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Kita ngundang calon dosen. Masya Allah, Amin. Calon dosen. Kita mau ngobrol-ngobrol karena menurut saya menarik. Ada Gen Z yang mau mendedikasikan dirinya untuk mengajar, gitulah ibaratnya mah. Perkenalkan dulu, silakan Mangga. Oke, semuanya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Putri Agustin. Saat ini saya sedang berkuliah di Siliwangi University atau Universitas Siliwangi di jurusan Pendidikan Biologi. Dan saat ini saya berada di semester 5 nih. Semester 5, oh berarti 3 tahun, 3 semester lagi menurutnya? Ya, 4 sih kayaknya. 4 lah, 4. 3, amin ya 3. Amin 3. Oke. Ya. Nah sekarang kita mau bahas tentang apa nih? Jelasin dulu pendidikan biologi teh apa gitu. Oke. Menurut saya gitu ya, pendidikan biologi itu sebuah pendidikan ya, artinya edukasi tentang biologi. Kalau Tentang biologi biologi. itu kan biologi berasal dari Dua dua kata, kata gitu ya. ya, bios kemudian logos, artinya ilmu tentang makhluk hidup. Jadi Makhluk kita hidup. mempelajari tentang makhluk hidup. Makhluk hidup. Semuanya gitu. Semuanya dari yang kecil gitu ya, mikroskopik Kecil, ya, mikroskopik sampai kayak bakteri, mikroba iya, gitu ya. mikroba betul, sampai yang ukurannya besar gitu ya. Ukurannya besar kayak dinosaurus gitu. Lamun ayah kita kayak Kalau ada ya. dinosaurusnya. Itu pendidikan biologi itu maksudnya kita diajarin untuk mengajarkan biologi atau kita mengetahui biologinya sendiri? Oke. Kalau menurut saya ya dua-duanya bisa. Jadi kita mempelajari tentang biologinya, kita dituntut untuk tahu tentang biologinya, dan kita juga dituntut untuk bisa mengajarkan karena dari jurusan saya sendiri kan pendidikan ya. Pendidikan. Jadi kita dituntut juga untuk mengajarkan. Beda lagi dengan jurusan biologi murni. Kalau biologi murni itu mungkin lebih ke pemahaman dirinya gitu ya. Pemahaman diri. Oke. Nah, sekarang sekarang semester 5 ya. Berarti awal-awal itu memang minatnya ke situ atau memang gimana nih? Iya, kalau saya sendiri alhamdulillah memang minatnya di sana. Minatnya ke biologinya apa ke pendidikannya nih? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya. Oh. Jadi kebetulan saya juga terinspirasi dari guru biologi di Biologi di SMA SMA. saya. Oke. Iya. Jadi dari SMA-nya udah kenal dengan kecoa, kenal dengan nyamuk gitu ya. Iya. Kemarin juga sempat lihat bawa-bawa pupuk gitu, bikin pupuk ya Iya, kemarin teh. bikin pupuk. Bikin pupuk gitu. Nah, untuk kedepannya kemungkinannya akan ngajar maksudnya si pendidikan biologi ini teh ke ujungnya itu nanti tujuannya tuh apakah jadi pengajar ataukah jadi ilmuwan, apakah jadi apa nih gitu. Nah nanti ngajarnya tuh di mana, apakah di SMA, SMP, tingkatnya di mana? Oke, untuk pendidikan biologi sendiri itu memang tugasnya untuk mengajar. Kalau ilmuwan biasanya lebih ke biologi murni. Nah, yang biologi murni biasanya menjadi ilmuwan ya. Dan untuk pengajarannya di pendidikan biologi ini diajarkan untuk terjun ke SMA. Ke SMA. Ya, jadi khusus untuk SMA. Khusus untuk SMA. Iya. Nah, kebenaran Neng Ayu ini teh berarti kan kalau sekarang semester 5 berarti 2001 2002 ya? 2003. 2003. Oh, benar kan 2003 tadi berarti masih masuk Gen Z nih. Okay. Nah, sekarang mau minta pendapatnya nih, kenapa gitu? Ini kayak rada aneh gitu, banyaknya kan kalau Gen Z itu bukannya ngejudge ya, tapi kebanyakan rata-rata tidak ada yang berminat untuk mengajar lah ibaratnya atau sharing lah gimana gitu. Nah, kenapa punya tujuan ke sana gitu? Oke. Kenapa ya? Karena dari sekolah gitu ya, dari
SMP, SMA, saya juga sering sharing dengan teman-teman, dan kebetulan ketika sesi sharing tersebut saya senang gitu ya, bisa berbagi ilmu dan membuat teman-teman saya paham gitu ya tentang materi yang diajarkan. Dan dari rasa tersebut gitu ya, muncullah saya jadi, oh kayaknya jadi guru enak ya gitu. Bisa sharing ilmunya, tentang sharing ilmunya. Dan terkait kalau jadi guru kan biasanya agak susah gitu ya ekonominya. Kalau dari saya sendiri, jujur menjadi guru itu bukan mengejar ekonominya memang. Menjadi guru itu untuk mengabdikan diri, dan kata guru saya pun, beliau mengatakan bahwa jika kamu ingin kaya, jangan jadi guru gitu. Jadi menjadi guru itu sebagai bentuk dedikasi. Iya, dedikasi kita, kemudian rasa syukur kita juga gitu ya, bisa sharing kepada teman-teman gitu. Menarik. Maksudnya, ya saya juga agak bukan kaget sih. Maksudnya bersyukur lah gitu bahwa ada generasi sesudah di bawah saya yang memang punya passion lah, ibaratnya punya passion untuk mengajari atau misalkan berbagi sharing gitu kan, berbagi sharing tentang ilmu apapun gitu. Karena kan inti dari si channel ini tuh adalah berbagi gitu, berbagi dari banyak hal gitu. Kita banyak hal, intinya mah berbagi. Nah, tadi menyangkut profesi guru. Apa nggak takut? Maksudnya nggak takut, tapi kan tadi udah disebut ya gitu, bahwa profesi guru ini hanya untuk sebagai dedikasi. Tapi kan tetap gitu, ibaratnya mah kita bicara realitas aja gitulah gitu. Sedangkan sekarang itu guru teh kan jadinya PKWT ya kalau nggak salah. PKWT sebelum PKWT kan kalau apa namanya, pegawai apalah gitu yang dikontrak lah ibaratnya kan. P3K. Nah, gimana nih menurut Ayu? Apakah sedikit bimbang atau maju terus pantang mundur gitu? Gimana ya? Kalau saya sendiri memang kebetulan maju terus ya. Kenapa? Karena sebenarnya cita-cita saya itu bukan hanya menjadi guru, tapi sebagai entrepreneur juga. Jadi istilahnya ada namanya teacherpreneur. Teacherpreneur. Itu jelasin gimana ya, teacherpreneur, teacher gitu ya, guru, planner itu entrepreneur atau wirausahawan gitu ya. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa tujuan saya menjadi guru itu bukan untuk ekonominya, tapi untuk pengabdian. Dan untuk ekonominya di mana? Di plannernya itu. Di planner ya. Iya, jadi saya akan mencoba mencari pintu rezeki lain gitu ya, dengan membangun usaha. Udah dimulai dari sekarang? Sebenarnya saya sudah pernah memulai gitu ya, di SMA menjual keripik bayam gitu ya, dan itu cukup lancar. Dan saya bekerja sama juga dengan 3 rekan saya di SMA. Namun setelah masuk kuliah ternyata tidak semudah itu ya menjalankannya. Iya, time manajemennya cukup sulit seperti itu. Nah, sekarang menurut ini mah kita bicara tentang ya sedikit menyerempet ke keadaan di Indonesia sekarang ini gitu kan. Kan yang miris itu sebetulnya sekarang ini kebetulan kita bicara dengan calon guru lah gitu ya. Gimana menurut Ayu perkembangan pendidikan untuk SMA sendiri di Indonesia saat ini? Oke, kalau perkembangan SMA saat ini jujur saya juga masih awam ya, masih belum banyak baca-baca gitu ya, masih sangat minim lah pengetahuannya. Tapi kalau menurut saya dari segi pendidikan secara umum gitu ya, di Indonesia sendiri sebenarnya dana untuk pendidikan yang dikeluarkan pemerintah untuk pendidikan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dan itu juga seharusnya meningkatkan pula gitu ya potensi pendidikan di Indonesia. Dan kalau peningkatan pendidikan di SMA saya juga kurang tahu ya. Karena peningkatan pendidikan itu menurut saya tergantung terhadap kurikulum dan
gurunya sendiri. Gurunya sendiri. Nah, Iya. kalau dari gurunya sendiri, maksudnya apakah cara mengajar di Unsil diajarin juga cara mengajar gimana? Diajarkan juga. Jadi di Unsil ini di kuliah pendidikan gitu ya, secara umumnya kita juga diajarkan bagaimana kurikulum di SMA itu seperti apa dan cara mengajarnya itu seperti apa diajarkan juga. Karena yang saya bukan tahu sih, maksudnya banyak saya sering nonton konten-kontennya, adalah di ada channel namanya Guru Gembul. Beliau juga kan sangat concern ya, sangat concern untuk pendidikan, bahwa guru itu ternyata di Indonesia itu banyak 25% apa 17% gitu yang belum kompetensi gitu, maksudnya cara mengajarnya belum, gitu. kurang berkompeten. Kurang berkompeten gitu. Apakah memang cara pengajarannya atau memang cara, karena ya memang saya pun banyak melihat guru itu kadang terlalu sibuk dengan administrasi. itu. Iya. Nah, kalau dengan RPP gitu ya. Jadi akhirnya mereka nggak bisa ngebagi. Iya. Aduh, ini harus bikin ini, belum lagi mengajarnya bagaimana gitu. Nah, kalau untuk Ayu sendiri punya trik atau biasanya kan ada trik-trik tersendiri gitu dalam mengajarkan supaya si murid ini bisa paham gitu. Oke, kalau saya sendiri jujur belum pernah terjun langsung mengajar gitu ya. Nah, kan waktu SMA katanya kan sering Jadi sharing. Oke. Nah, gimana itunya sharingnya tuh, kasih sedikit aja gimana caranya gitu biar si ini tuh jadi paham apakah. Oke. Kalau dari saya sendiri, jangan menyepelekan pertanyaan dari lawan bicara gitu ya. Dari murid kita mungkin ya, nanti dari murid saya sih. Nanti lah gitu ya. Ya nanti, jangan menyepelekan pertanyaan dari murid gitu ya. Karena pertanyaan itu kan muncul dari rasa keingintahuannya ya. Kadang ada guru yang ketika ditanya, "Ibu, yang nomor ini saya susah," terus ada yang jawab, "Ih, gimana sih kamu gak ngedengerin ya?" Karena ada guru yang gitu kan. Ada. Iya, tapi sebagai guru harusnya kita lebih sabar lagi, lebih paham bahwa oke, si murid ini ternyata belum paham di sebelah sini, dan sekecil apapun pertanyaannya kita harus bisa menjelaskan kembali gitu. Supaya semuanya benar-benar paham. Nah, sekarang dengan laju digitalisasi gitu, sosial media, terus ya maksudnya gini, kadang kan gitu, misalkan kita ngajar kan menurut kurikulum gitu ya, kurikulum terus ngajarin misalkan, oke, ini nyamuk, misalkan nyamuk ini begini, terus ada nih murid yang, ibu saya kemarin udah baca dari sini. Nah, gimana gitu caranya? Oke, kalau menurut saya itu justru bagus ya. Jadi si muridnya itu punya lebih banyak sumber belajar. Jadi dari internetnya, kemudian dari teman-temannya mungkin ya. Dengan begitu kita sebagai calon guru gitu ya, perlu memperluas pemahaman juga. Kita juga harus tahu tren tentang materi ini di media sosial itu seperti apa, dan kita juga harus meluruskan nih mana yang benar-benar fakta dan mana yang informasi keliru gitu, supaya si siswanya sendiri tidak merasa ternyata di media sosial ini bohong semua, atau di media sosial ini fakta semua, nggak gitu. Jadi tetap ada penyaringan. Ada penyaringan gitu kan ya. Apa nanti nih kita berandai-andai aja gitu ya, berandai-andai nanti Ayu berada di depan classroom gitu lah, di depan kelas gitu, terus apa yang akan Ayu lakuin? Apakah misalkan lebih kepada bercerita atau menjelaskan kayak guru-guru killer gitu, begini gitu, atau gimana? Oke, lebih ke metodenya mungkin ya. Metodenya gimana? Kalau guru killer lebih ke ceramah gitu ya. Kalau saya sepertinya ya, kelas impian saya itu saya ingin muridnya yang lebih aktif. Jadi ada teman ngajar. Iya, ada.
saya ingin murid-muridnya ini lebih cenderung banyak berpendapat daripada saya menjelaskan. Jadi ketika mengajar misalkan saya memberikan satu statement sebagai pengantar gitu ya untuk muridnya berdiskusi, dan saya akan mempersilahkan murid-murid tersebut untuk mengemukakan pendapat seluas mungkin tentang materi yang diajarkan. Apalagi apalagi nanti ke generasi ke belakangnya, ke depannya mungkin akan lebih kritis dari sekarang ya gitu tentu. Ya ketiganya juga harus pertama ekstra sabar mungkin. Lebih harus up to date lagi gitu. Nah, sekarang dari sosial media lah, kita ngomongin sosial media, berpengaruh nggak sih ke proses pembelajaran Ayu sendiri dalam perkuliahan? Atau Ayu termasuk orang yang aktif sosial media atau enggak? Kalau aktif sebenarnya cukup mungkin ya, cukup aktif, tetapi tidak yang menguploadnya, lebih ke konsumen mungkin ya. Ya. Konsumen video-video di media sosial Ya, gitu. gitu. Yang rame-rame gitunya. Itu banyak kayak proses pembelajaran Ayu lah, misalkan dalam proses pembelajaran kuliah ini banyak menggunakan juga sosial media, atau maksudnya cari data atau cari apa dari internet atau gimana? Ya tentu di era globalisasi sekarang, digitalisasi sekarang, tentu kita juga harus up to date terhadap sumber-sumber yang ada di internet. Dan bahkan di perkuliahan saya saat ini kita harus mencari sumber yang benar-benar dari artikel ilmiah gitu. Jadi ada jurnalnya. Ada jurnalnya. Jadi kita harus benar-benar mencari jurnal yang terpercaya. Dari setiap mengemukakan pendapat itu harus benar-benar ilmiah gitu ya. Ilmiah. Saintifik lah ya ibaratnya. Ya, disertai dengan fakta gitu, data. Kalau biologi itu, masuk nutrisi nggak ya? Enggak ya. Soalnya kalau demikian biologi itu berarti makhluk hidup. Berarti belajar sekarang aja di semester 5 sudah sampai kemana? Semester 5 sebenarnya belum masuk ya. Agustus ya, benar. Semester 4 sampai semester 4. Semester 4 belajar apa ya? Kemarin tuh belajar tentang lupa lagi. Apakah meneliti geologi hewan? invertebrata. Vertebrata. Ya. Invertebrata atau vertebrata? Invertebrata. Invertebrata berarti yang tidak bertulang belakang. Tidak bertulang belakang. Diteliti itu tuh. Diteliti. Bahkan kita nyari-nyari, kayak misalkan contoh invertebratanya ada serangga gitu ya. Kita harus mencari spesimen serangga, bahkan dibantu oleh adik saya gitu ya, ayah saya untuk mencari spesimen-spesimen tersebut. Nanti diteliti jadi ini tuh apa namanya gitu atau gimana? Ya, namanya, kemudian bagian-bagiannya dan organ dalamnya juga dipelajari. Lebih ke hewan ya, tapi nggak masuk ke human being atau? Manusia juga ada, tapi belum dipelajari kebetulan. Anatomi fisiologi manusia di semester selanjutnya. Anfis belum ya? Iya. Berarti hampir sama. Anfis juga belajar ya? Nanti? Belajar juga. Di semester 5 juga ada kayaknya. Ada 5-6 deh. 5-6 Anfis, oke. Ya. Tuh berudah tinggal liatin kecil-kecil gini teh calon guru ya. Amin. Amin. Pokoknya buat teman-teman nanti kalau udah punya anak jangan lupa belajarnya sama Bu Ayu nanti. Nah nanti harapan apakah kan kalau kita ngomongin jadi dosen itu kalau nggak salah sekarang ini menurut peraturan pemerintah yang baru kalau nggak salah nggak boleh S1 ya? Iya. Kalau untuk S2. Minimal S2. Nah, Ayu gimana nanti ke depannya? Mau? Insya Allah ya, kalau memang ada rezekinya, insya Allah mau lanjut juga S2. Lanjut S2. S2-nya mau di mana nih? Saat ini masih di dalam negeri mungkin ya. Pengen ke dalam negeri. Kenapa nggak coba maksudnya coba ke luar negeri misalkan, atau ya nggak usah jauh-jauh Asia lah gitu, karena kan banyak nih program-program pemerintah juga banyak, ada yang
Ada yang ke Jepang, ada yang ke Korea gitu Iya. kalau nggak salah. Apalagi kalau biologi tuh biasanya setahu saya sih Asia masih bagus Ya, gitu. bagus. Kalau ke Eropa sih lumayan ongkosnya mahal. Karena memang jika keluar negeri itu kan harus tetap ada pegangan juga kan. Iya. Harus dipersiapkan Harus juga dari dipersiapkan awal. juga. Nah, apakah nanti mau gap year dulu atau mau langsung atau mau ngajar dulu? Jujur saat ini belum kepikirannya, tapi kayaknya kalau langsung boleh. Ya, jalan langsung boleh. Mungkin ada investor-investor yang mau Boleh, menyumbang. ayo. Sangat diterima. Sangat diterima. Nah, terakhir nih, karena waktunya sudah malam banget ini nih. Terakhir buat Ayu, mungkin ada pesan-pesan ke teman-teman buat ya ada pesan-pesan lah, kata-kata mutiara dari Ayu sendiri buat Oke. teman-teman. Mungkin buat teman-teman calon guru ya, ada sebuah quotes dari Profesor Wahidin, guru saya di kuliah di Universitas Siliwangi, yang menyatakan bahwa keberhasilan seorang guru itu bukan muridnya paham, atau bukan hanya sekedar muridnya paham, tetapi keberhasilan guru itu ditentukan ketika muridnya mau belajar. Itu mungkin ya. Keren, brother. Oh, ingat jangan lupa minum kopi. Jangan lupa. Tadi belajar, bener. Sama lah gitu. Saya pun keberhasilan seorang guru adalah bukan mencetak muridnya yang terbaik, bisa apa, tapi ketika muridnya itu bermanfaat untuk semua. Iya, betul. gitu. Kebermanfaatan juga sangat penting. Iya, terima kasih Ayu udah waktunya, Terima maaf kasih. mengganggu nih. Buat teman-teman juga, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.